Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali di dalam Renungan Malam GKPA Penjaringan Jakarta di hari Selasa 21 Mei 2024. Kembali di malam hari ini kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Sebelumnya mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menguasai hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi bacaan kita pada malam hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai 5 di bawah perikop Raja Damai yang akan datang. Demikian firman Tuhan. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang, tetap terikat pada pinggang. Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setelah manusia pertama, Adam dan Hawa, berbuat dosa untuk pertama kalinya di Taman Eden, maka sejak saat itu, nature dosa telah diwariskan kepada semua manusia. Dan saat ini kita hidup dalam dunia yang telah jatuh dan rentan terhadap kejahatan yang tidak akan terjadi jika manusia tidak memberontak melawan Allah. Kondisi buruk natural seperti gempa bumi, tsunami, badai, banjir, dan lainnya, dan kejahatan moral seperti penindasan, kekerasan fisik, pembunuhan, pemerkosaan, perang, ketidakadilan, dan lain sebagainya akan terus terjadi sampai Tuhan mengakhiri kejadian itu untuk selama-lamanya. Tertulis di dalam Wahyu 21 ayatnya yang keempat. Karena itu, pengharapan akan datangnya Mesias membawa zaman kedamaian sangatlah dinanti-nantikan. Bacaan Alkitab berbicara tentang masa depan yang penuh damai sejahtera, sebagaimana yang dijanjikan Allah. Umat Tuhan mengalami masa-masa sulit. Para pemimpin mereka berlaku jahat. Bangsa Israel terus-menerus berperang dengan bangsa Asur, dengan bangsa Babel, bangsa Mesir, dan Syria. Allah menyatakan keadilannya sehingga bangsa Israel dibuang ke Babilonia. Mereka ibarat pohon yang ditebang, namun masa depan mereka masih tetap ada. Mereka tidaklah punah. Kira-kira 2700 tahun yang silam, atau sekitar tahun 600-an sebelum Masehi, Nabi Yesaya telah mengatakan bahwa Allah menjanjikan masa depan mereka akan terjadi hanya karena kemurahan hati Tuhan. Yesaya 11 ayatnya yang pertama. Akan datang suatu kehidupan baru serta kehidupan yang diberkati seperti yang dikatakan Allah. Janji ini berbicara tentang datangnya seorang Raja Damai dari keturunan Isai. Nabi Yesaya bahkan meramalkan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa,
Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya 9 ayat 5. Sang Raja damai yang diramalkan dalam ayat ini jelaslah menunjuk kepada Yesus Kristus, penggenapan dari pengharapan itu. Akan tetapi faktanya saat ini kita malah hidup di dunia yang sudah kacau dan rusak akibat dosa. Karena itu kedamaian adalah hal yang paling diinginkan oleh semua orang, lebih dari apapun. Segala cara ditempuh untuk memperoleh kedamaian pribadi, kedamaian keluarga, kedamaian di dalam suatu negara. Manusia berusaha mencari kejayaan dan materi, kekayaan, namun mereka tidak menemukan kedamaian. Mereka mencari bantuan dari seorang psikolog, konselor, motivator, supaya mendapatkan rasa damai. Tetapi bantuan tersebut bersifat sementara. Bahkan atas nama perdamaian, negara-negara dunia menciptakan damai dengan menciptakan nuklir, menciptakan perang dan pertumpahan darah yang dikatakan untuk beroleh kedamaian. Namun kedamaian sejati tak pernah kunjung datang. Karena kedamaian sejati hanya bisa didapat sebagai anugerah dari Allah semata. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita jalani kehidupan ini dalam keyakinan bahwa Yesus datang sebagai juru selamat yang membawa damai sejahtera sepenuhnya bagi kita, dan Allah mengaruniakan Roh Kudus yang memampukan kita melakukan segala yang difirmankannya. Karya keselamatan Allah di dalam diri Yesus Kristus yang telah lahir dan telah datang, mati, bangkit, dan naik ke surga, kelak akan datang kembali sebagai Raja dan Hakim yang hadir. Hendaknya membuat kita tidak lagi terus hidup dalam kuasa kegelapan dan berkawan dengan pelaku kejahatan. Teruslah berpengharapan kepada Allah dan imani bahwa di tengah-tengah konflik selalu ada roh damai sejahtera Allah yang menjamin untuk kita dapat saling mengasihi dan berdamai sejahtera karena kita mau hidup dalam kebenaran dan kesetiaan. Saudara-saudaraku terkasih, sungguh sumber kedamaian itu adalah bersama dengan Allah. Damaikanlah diri kita terlebih dahulu dengan Allah, dan kemudian berdamailah dengan diri kita sendiri, maka kita boleh berdamai dengan sesama manusia. Sebelum kita berdamai dengan Allah, maka mustahil kita boleh berdamai dengan manusia. Damai kembali kepada sumbernya, yaitu kepada Allah. Saudaraku yang terkasih, dengan kelahiran dan kedatangan Yesus Kristus Raja Damai yang dijanjikan itu, maka dimulailah suatu era baru di mana Allah Bapa memulihkan kembali hubungannya dengan manusia yang penuh dosa. Keadaan damai antara manusia dengan Allah membawa kita pula kepada keadaan damai sejahtera di antara sesama manusia di dunia ini. Sungguh bukan kita yang lebih dahulu mengasihi Allah, tetapi Dialah yang mengasihi kita dengan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa umat manusia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami renungkan di bawah perikop dan tema Raja Damai yang akan datang, Raja Damai yang dijanjikan. Bapa Surgawi, kami mengundang Engkau untuk datang membawa damai sejahtera di dalam hati kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang menguatkan.
Biarlah itu boleh menjadi sumber kekuatan dan pegangan hidup bagi kami di saat kami menjalani hari-hari yang Tuhan masih berikan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.